Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilia Eka Putri dengan NPM 2141167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi analisis SWOT dan analisis value chain. Yang pertama, ada pengertian analisis SWOT dalam strategi pemasaran. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Manfaat analisis SWOT dalam strategi pemasaran. RD Jatmiko mengungkapkan bahwa analisis SWOT bertujuan agar perusahaan dapat menggunakan informasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif pada masa yang akan datang. Analisis SWOT bukan untuk mencari solusi, melainkan mengilustrasikan situasi yang sedang atau yang akan terjadi di dalam sebuah bisnis. Dan di sini ada gambar dari matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk mengukur faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki. Di dalam matriks ini terdapat strength dan weakness, opportunities, dan juga threats. Selanjutnya, di sini ada diagram SWOT. Diagram SWOT terdapat beberapa peluang, kekuatan internal, ancaman, dan juga kelemahan internal. Dan selanjutnya ada pengertian analisis rantai nilai atau value chain. Analisis rantai nilai adalah suatu cara untuk melihat sebuah perusahaan sebagai rantai kegiatan yang mengubah, memasukkan, atau menginput menjadi luaran, yaitu output yang bernilai bagi para pelanggan. Analisis rantai nilai ini berusaha untuk memahami bagaimana sebuah bisnis untuk menciptakan nilai dari para pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari berbagai kegiatan terhadap nilai tersebut. Selanjutnya, di sini ada strategi value chain. Yang pertama itu ada strategi keunggulan bersaing, yang kedua ada strategi keunggulan biaya, dan yang ketiga ada strategi diferensiasi. Strategi keunggulan bersaing adalah suatu kemampuan pada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang ekonomis terhadap laba yang dapat diperoleh oleh kompetitor di pasar di dalam industri yang sama. Dan untuk strategi keunggulan biaya ini akan menjadi sebuah instrumen yang sangat penting untuk menjadi juara di dalam persaingan pasar. Biaya akan menjadi hal penting untuk menerapkan strategi selanjutnya. Dan untuk yang ketiga, strategi diferensiasi. Arti dari diferensiasi adalah berbeda. Pada saat ini, perusahaan yang hanya mengeluarkan produk yang sama dengan perusahaan lain tentu tidak akan menarik. Dan selanjutnya ada fungsi rantai nilai dalam sebuah perusahaan. Tujuan utama dari menerapkan value chain adalah demi meningkatkan keuntungan sebuah perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi di dalam sebuah perusahaan. Selain itu, value chain juga dapat meningkatkan nilai ataupun pemanfaatan produk atau jasa yang akan diproduksi. Dan di sini terdapat gambar model Porter value chain. Dan selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan sumber daya perusahaan serta peluang dan ancaman eksternalnya.
Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah aset atau keunggulan internal sebuah perusahaan seperti merek yang kuat, tim manajemen yang kompeten, atau teknologi yang canggih. Dan untuk yang kedua itu ada kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan internal sebuah perusahaan seperti masalah manajemen, ketergantungan pada pemasok tertentu, atau kurangnya inovasi produk. Dan yang ketiga itu ada peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan sebuah perusahaan, seperti pertumbuhan atau perubahan tren konsumen. Dan yang terakhir itu ada ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat mengancam sebuah perusahaan, seperti persaingan yang ketat atau perubahan regulasi yang dapat merugikan sebuah perusahaan. Selanjutnya, apakah harga dan biaya perusahaan kompetitif? Harga dan biaya perusahaan dianggap kompetitif ketika harga produk atau layanan mereka bersaing dengan pesaing, biaya produksi mereka efisien, dan mereka dapat mempertahankan margin keuntungan yang sehat sambil memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya, apakah perusahaan secara kompetitif lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan pesaingnya? Untuk menentukan apakah sebuah perusahaan lebih kuat atau lebih lemah secara kompetitif dibandingkan dengan pesaing, perlu dilakukan analisis menyeluruh termasuk faktor seperti kekuatan, kelemahan, posisi di pasar, strategi, responsivitas, dan kinerja keuangan. Dan hasil analisis akan menentukan kompetitivitas sebuah perusahaan. Dan kesimpulan pada materi kali ini yaitu dengan menggunakan kedua analisis ini, sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi cara untuk memaksimalkan keunggulan yang kompetitif, mengelola resiko, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dan hal itu sangat penting di dalam bisnis untuk mencapai kesuksesan dalam jangka yang panjang. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.